video ini, jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Langsung saja ke videonya. Universitas Muslim Indonesia atau UNI Makassar merupakan perguruan tinggi swasta terbesar di kawasan timur Indonesia yang terletak di Jalan Urip Sumoharjo. Keberadaan Universitas Muslim Indonesia belum tergoyahkan sebagai salah satu perguruan tinggi Islam swasta tertua, terbesar, dan terkemuka. Kebesarannya tampak pada aspek keilmuan dan profesionalisme yang diwarnai dengan etika, moral, dan intelektual yang berlandaskan nilai keislaman. Dalam jalur pendidikan, UMI membina pendidikan akademik mulai dari strata diploma 3, strata 1, dan strata 2 yang tergabung dalam 12 fakultas pasca sarjana dan 1 akademik dalam 40 program studi. Adapun dosen pengajar mata kuliah kebijakan dan perencanaan pertanian yaitu Pak Andi Rahman Mapangaja, Pak Iskandar Hasan, Pak Faisal, dan Pak Agus. Perkenalkan, saya Anggis Nul Safira, Stambuk 083-2018-0014. Saya dari Universitas Muslim Indonesia, Fakultas Pertanian, Program Studi Agribisnis. Saya Andi Reski Astrina Ashar, Stambuk 083-2018-0131. Kalau boleh tahu nama Bapak siapa? Nama saya Akbal. Pendidikan terakhir Bapak? SMA sementara. Pekerjaan Bapak? Petani. Bagaimana tanggapan Bapak tentang kebijakan pemerintah terhadap pertanian di desa ini? Kalau kebijakan pemerintah tentang pertanian, ya banyak hal. Di antaranya turunnya suatu program, apakah itu berupa bantuan bibit dan program tentang subsidi. Kapan dilaksanakan kebijakan pertanian? Pelaksanaan kebijakan pertanian itu setahu kami itu semenjak kepemimpinan Bupati baru ini atau Bapak Andi Ashar, dia sangat banyak membantu petani, khususnya petani-petani yang ada di desa. Namun itu tadi yang saya sampaikan bahwa kebijakan daripada pemerintah itu tidak terrealisasi sesuai dengan rencana pemerintah karena ada hal-hal yang dibawa barangkali yang tidak jelas sehingga menurut kami tidak maksimal program atau kebijakan yang diturunkan oleh pemerintah. Jadi tingkat keberhasilan saya menganggap bahwa ada sedikit kekurangan sehingga tidak terpantau sampai di bawah harga head yang saya sampaikan tadi, yang sedianya disampaikan oleh pemerintah harga head contoh NPK itu 115, nyatanya di bawah. Pertanyaan selanjutnya Pak, kepada siapa kebijakan pertanian tersebut berlaku? Ya, tentunya kebijakan tersebut ya kepada seluruh warga masyarakat tanpa terkecuali, khususnya di Kabupaten Bone. Semua kebijakan itu bagaimana supaya bisa merata dan semua masyarakat bisa merasakan. Baik Pak, pertanyaan terakhir, apa yang Bapak harapkan dengan adanya kebijakan pertanian ini? Harapan kami selaku petani tentu banyak. Yang pertama, banyaklah menurunkan program-program pemerintah ke petani, bagaimana bisa membantu petani, khususnya petani kecil yang ada di desa. Harapan kedua kami, bagaimana setiap program yang diturunkan pemerintah itu agar lebih diawasi, agar kiranya tidak ada ketidakjelasan antara petani ataukah ketidakjelasan aturan-aturan yang diturunkan oleh pemerintah sehingga ada yang memainkan di bawah. Saya akan menjelaskan hasil wawancara saya dengan salah satu petani yang ada di Desa Langi. Responden saya bernama Pak Akbal, usia 38 tahun, pendidikan terakhir SMA, lama berusaha tani kurang lebih 20 tahun, pekerjaan petani, dan juga sebagai kepala dusun di Desa Langi. Tanggapan Pak Akbal terhadap kebijakan pemerintah terhadap pertanian
harga. Pelaksanaan kebijakan pertanian di Desa Langi lebih terasa oleh petani pada saat kepemimpinan baru Bupati di Kabupaten Bone, meskipun dalam pelaksanaannya masih ada kekurangan. Kebijakan tersebut sudah dilaksanakan sudah cukup lama di setiap desa sesuai dengan program dari pemerintah. Kebijakan tersebut berlaku bagi semua petani secara merata tanpa terkecuali. Pelaksanaan kebijakan pertanian tersebut sebagian besar terlaksana, akan tetapi kurangnya pengawasan terhadap pelaksana sehingga kurang maksimal. Contohnya pada pupuk, yang harga eceran tertingginya sudah ditentukan, tetapi masih ada harga yang lebih tinggi dari harga eceran tertinggi tersebut. Harapan Pak Akbal dengan adanya kebijakan pertaniannya itu lebih membantu petani, khususnya petani kecil yang ada di desa, serta peningkatan pengawasan terhadap pelaksana program-program pertanian yang telah dikeluarkan oleh pemerintah sehingga tidak terjadi ketidakjelasan oleh petani. Adapun hasil wawancara saya dengan salah satu petani di Desa Langi, Kecamatan Bontocani, Kabupaten Bone, yaitu bernama Andi Sukaya, umur 56 tahun, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan sebagai petani, dan ibu rumah tangga. Adapun pertanyaan yang saya ajukan yaitu yang pertama, bagaimana kebijakan pemerintah terhadap pertanian? Kebijakan pemerintah pada sektor pertanian sangat diperlukan karena ada beberapa hal, yaitu untuk stabilisasi harga output dan input. Kedua, kapan kebijakan pertanian tersebut dilaksanakan? Kebijakan pertanian tersebut dilaksanakan setiap tahunnya. Ketiga, di mana kebijakan pertanian tersebut dilaksanakan? Kebijakan pertanian tersebut dilaksanakan di masyarakat petani atau sekelompok petani. Keempat, kepada siapa saja kebijakan pertanian tersebut berlaku? Kebijakan pertanian tersebut berlaku untuk semua para petani. Kelima, bagaimana pelaksanaan kebijakan pertanian tersebut? Pelaksanaan kebijakan pertanian tersebut dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku. Keenam, apa yang Anda harapkan dengan adanya kebijakan pertanian tersebut? Harapannya yaitu untuk meningkatkan derajat hidup masyarakat tani. Wawancara saya dengan salah satu pegawai di Dinas Pertanian di Kabupaten Bone yang bernama Nur Hudaya SPMSI, umur 47 tahun, pendidikan terakhir sarjana, pekerjaan sebagai Kasobag Program. Ada beberapa kebijakan pemerintah terhadap pertanian antara lain kebijakan jadwal tanam, kebijakan jaminan harga, kebijakan pupuk bersubsidi, dan kebijakan terhadap akses permodalan. Kebijakan pertanian sudah ada sejak era setelah kemerdekaan. Kebijakan pertanian tersebut dilaksanakan untuk menghindari hal-hal seperti anjlok harga komoditi pertanian ketika panen raya. Kebijakan pertanian tersebut dilaksanakan di masyarakat petani di seluruh wilayah di Kabupaten Bone. Kepada siapa kebijakan pertanian tersebut berlaku? Kebijakan pertanian tersebut berlaku untuk semua petani. Dan bagaimana pelaksanaan kebijakan pertanian tersebut? Pelaksanaannya sesuai dengan aturan, walaupun dalam perjalanannya masih ada yang perlu dibenahi. Apa yang Anda harapkan dengan kebijakan pertanian tersebut? Harapannya yaitu untuk meningkatkan taraf hidup rakyat dan masyarakat taninya. Itu tadi hasil penjelasan wawancara kami dengan salah satu petani dan salah satu pegawai di Dinas Pertanian di Kabupaten Bone tentang kebijakan pertanian. Thanks for watching. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya guys.